Hari ini saya coba mengkaji kalau misalnya di Quran itu ada hadis maudhu'i, ada tafsir maudhu'i, di hadis juga ada hadis maudhu'i, dan di hadis juga ada ringkasan Sahih Bukhari, ada ringkasan Sahih Muslim, ada ringkasan Riyadhus Shalihin. Nah, saya coba mengubah sedikit isinya, semuanya dari Riyadhus Shalihin, tapi susunannya dirubah, cuman susunannya doang. Jadi tetap ngambil berkah Riyadhus Shalihin, cuman bahasanya adalah bahasa orang sekarang. Kalau bahasa lainnya adalah interaktif atau bahasanya agak gaul sedikit. Harapan saya apa? Bagi anak-anak yang muda, bagi anak-anak yang kurang suka mengaji kuping kayak kita orang, itu bisa menggunakan program ini. Yang udah make karena udah hatamin berapa kali, tinggal ngeliat ulang. Buat orang yang belum pernah baca, ini ada tawaran bentuk baru, tapi tetap kitab Riyadhus Shalihin isinya. Nggak lari. Kalaupun ada yang larinya paling 1-5% paling tinggi, nggak sampai 5%. Nah, bentuknya kayak gimana? Riyadhus Shalihin itu kan bahasa lain artinya tamannya orang-orang yang soleh atau olahraganya orang-orang yang soleh. Boleh diterjemahkan sebagai taman, boleh diterjemahkan sebagai riyadhahnya, olahraganya orang yang soleh. Kalau umpamanya taman orang yang soleh, yang masuk situ kan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang mau menjadi orang yang soleh. Pertanyaan berikutnya, kalau kita baca kitab itu, apalagi udah hatamin, kita udah termasuk orang soleh belum? Ini kan pertanyaan besar nih. Hasilnya kan seharusnya kalau kita udah hatamin itu, kita udah menjadi orang yang soleh, karena kita udah masuk klubnya orang soleh, kelompoknya orang soleh. Jadi pertanyaan, kita udah jadi orang soleh belum? Kan jadi pertanyaan tuh. Ya Ustaz, kalau bulan Ramadan soleh, kalau di luar bulan Ramadan solehnya agak kurang sedikit gitu. Apalagi udah habis Lebaran ini, solehnya jadi kurang banget. Nah, di program yang saya coba bikin ini, ngambilnya dari Riyadhus Shalihin murni, dan susunannya mencoba untuk pakai psikologi. Ini akan kita ganti judulnya adalah ini judul lamanya Menggapai Jalan ke Surga. Insya Allah 1-2 hari lagi judulnya diganti menjadi Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Kajian tematis kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang mau menjadi orang yang soleh, tinggal selangkah lagi. Orang yang mau masuk surga, tinggal selangkah lagi. Nah, kita ini udah benar banget baca kitab ini. Berarti insya Allah kita udah mau masuk pintu gerbang orang yang soleh, orang yang kepengen masuk surga. Nah, ini ada 12 langkahnya. Kalau emang benar-benar kita mau masuk jadi orang soleh, dengan latar belakang apapun juga, saya tukang ojek, saya tukang susu, saya udah nggak kerja lagi, saya pegawai negeri, saya pejabat, saya polisi, saya tentara, saya ustadz, saya apa, semuanya bisa masuk dan mulainya dari titik yang sama. Titik yang samanya mana? Mulainya dari sini. Mulainya dari Bismillah. Artinya apa? Mulai dari Bismillah. Ketika kita mau, kita bisa kok semuanya. Siapa sih yang nggak bisa baca Bismillah? Apa arti Bismillah? Kita bukan melalui kekuatan kita sendiri, akan tapi kita pakai kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, kan kita kayak begini. Dosa banyak, masalah banyak, sholatnya belum rajin banget gitu, tahajudnya belum rajin, puasanya belum rajin, sedekahnya belum kuat,
zikirnya belum kuat, wiridannya belum kuat, kan kayak gitu. Nah, kalau kita mau masuk, maka kita bisa masuk dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita awali dengan Bismillah. Dan ketika kita memulai ini dengan Bismillah, terus kita niatin karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala, karena kita nih mau menjadi orang yang soleh karena Allah, tujuannya adalah untuk Allah, akhirnya adalah kepada Allah, baliknya ke Allah semua. Nah, walhasil saya kan kadang-kadang gini ya Ustaz. Kadang-kadang kita mau jadi orang yang soleh masih sungkan, masih malu, masih gak enak, masih takut dibilang sok lah, mau dibilang apalah. Tapi kalau kita udah niatkan karena Allah, nggak ada tuh istilah kayak gitu lagi. Saya begini ya udah karena Allah. Saya mulai pakai kopiah putih umpamanya, ya udah karena Allah. Saya mulai pakai sorban umpamanya, karena Allah. Orang mau bilang belagu ki, orang mau bilang apa ki, masa bodo amatan. Kalau kita udah niat karena Allah. Hadisnya mana nanti kita tinggal klik doang hadisnya, semuanya ada hadisnya atau minimal ada ayatnya. Udah kita niatkan, ini kita klik aja. Niatkan karena Allah maksudnya kayak gimana? Ya harus betul-betul karena Allah. Kalau udah betul-betul karena Allah, enak kok. Kalau udah niatnya karena Allah, gak nyampe juga dapet. Terus enak juga, kalaupun salah alamat kita tetap dihitung juga. Nah, cuman harus diingat juga bahwa niat yang negatif juga berdampak negatif. Ini kita bisa lihat di sini. Hadis karena niat karena betul-betul karena Allah. Hadisnya hadis nomor 1 di kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 5, nomor 7 dan nomor 8. Hadis nomor 1 ini populer banget. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini populer banget. Cuman saya ingin menyinggungnya adalah di sini ketika innamal a'malu binniyat, niat itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Emang niat ke masjid, niat itu bisa negatif. Jangankan ke masjid, jangankan ngaji, hijrah aja bisa negatif. Hijrah aja yang di zaman Rasulullah yang pengorbanannya kayak begitu, itu bisa bukan karena Allah. Apalagi cuma ngaji, apalagi cuma haji, apalagi cuma umroh, apalagi cuma sedekah. Nah ini yang harus diwanti-wanti. Nah kalau kita sedekah, sedekahin lillah. Kalau kita mau haji, haji karena Allah. Mau umroh karena Allah. Mau jadi orang benar, jadi orang benar karena Allah. Jangan karena pengen benar karena bla 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 selain Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, kita benerin karena Allah Taala. Terus di hadis yang keduanya ada cerita bahwa ada seorang anak sedekah di Masjid Nabawi. Itu ada pojokan sufah. Orang itu kalau misalnya mau sedekah taruh situ aja, karena di situ grupnya orang miskin. Orang miskin biasa nongkrong di situ, biasa duduk di situ, di bagian dari Masjid Nabawi. Kalau kita mau sedekah, taruh aja pisang, taruh situ, ntar juga habis sendiri. Kita mau taruh kurma, taruh martabak, taruh situ juga ntar juga besok pagi juga udah habis. Kenapa kalau udah habis? Emang di situ tempat orang sedekah. Tahu-tahu ada seorang anak, seorang bapak naruh sedekahan di situ, taruh duit di situ. Tahu-tahu yang ngambil anaknya, bukan orang lain. Pas bapaknya tahu yang ngambil anaknya, bapaknya bilang, ini bukan buat dulu nih, ini buat orang miskin. Anaknya bilang, kan gua orang miskin.
kan gue orang miskin jadi gue berhak dong. Enggak, ini kan anak aneh. Enggak. Terus berantem lah, istilahnya berantem, ngomong ngadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lagama nawaita ya Yazid, walagama akhazta ya Ma'an. Bapaknya namanya Yazid, anaknya bernama Ma'an. Yazid punya nawaitu sedekah, silakan. Ma'an ngambil sedekah, ya silakan. Dua-duanya jadi dapat. Yang sedekah dapat sedekahnya, yang ngambil sedekah dapat sedekahannya. Ini enaknya sedekah. Kalau udah nawaitunya lillah ya udah. Kan kalau cerita yang lainnya ada orang sedekah, tahu-tahu orang kaya. Padahal dia kepengen sedekah sama orang miskin. Ada terus cerita yang lainnya, dia mau sedekah sama orang baik, tahu-tahu pencuri. Satu lagi orang mau sedekah sama orang baik, tahu-tahu pelacur. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan yang kaya jadi sadar, yang pelacur jadi sadar, yang pencuri jadi sadar karena sedekah kita ke dia. Jadi gak ada yang salah. Terus, niat itu adanya di mana? Niat adanya di hati. Ketika adanya di hati, Rasulullah SAW sudah bersabda di hadis ke nomor 7, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat ke badan kita, nggak juga melihat ke tampang kita, akan tapi yang Allah hitung, yang Allah lihat adalah hati kita. Hati kita ikhlaskan, hati kita karena Allah nggak. Kalau hati kita udah karena Allah, ya udah enak. Masa bodoh amatan dengan orang lain. Sekalipun kita tetap adat itu tetap kita pegang, adat kita harus pertimbangkan, tapi yang nomor satu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada permasalahan yang lain, ada orang nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang yang berjihad karena kepengen dibilang hebat, ada orang berjihad karena ingin membela tanah air, ada yang membela kaumnya, sukunya, ada yang bilang keluarganya, ada yang bilang mana nih yang termasuk fisabilillah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Rasulullah SAW, yang termasuk fisabilillah adalah man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Yang niat berjihadnya karena Allah, dialah yang fisabilillah. Kalau dia niatnya untuk membela kaumnya, nggak termasuk fisabilillah. Kalau dia mau berjihad untuk non Allah, maka tidak termasuk fisabilillah. Tapi orang yang niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, itu baru namanya fisabilillah. Dari beberapa hadis ini, dari empat hadis ini, kita bisa melihat bahwa pentingnya niat kita lurusin. Kaitannya dengan tema besar, kita ingin masuk surga. Benar gak sih mau masuk surga? Kalau benar, ya bismillahin, kita bisa kok masuk surga. Ustaz, bukankah kita ini udah orang muslim, udah puasa, udah subuhan, udah gajian gitu. Kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita ini nggak punya dosa, kita masuk surga. Cuman yang repotnya kan kita ke masjid iya, ngaji iya, puasa iya, bikin dosa iya. Yang repot itunya tuh, bikin dosanya itu. Bahkan kalau misalnya kita mau banding-bandingin, saya suka ngebandingin, kita dibandingin sama Abu Bakar sama Umar, pedean mana kita sama Umar, pedean mana masuk surganya, kita sama Umar radhiyallahu anhu, pedean kita Pak. Umar sering banget khawatir nggak masuk surga tapi masuk neraka dulu. Itu Umar. Kita kayaknya gua masuk surga. Kayaknya gua masuk surga. Artinya kita lebih percaya diri masuk surga. Kalau orang yang kelas Umar itu khawatir masuk neraka. Kita bilang apa? Gua udah haji ini, gua udah bikin madrasah, gua udah bantu masjid, udah sedekah sama anak yatim, udah biara anak yatim 3, atau
4 gitu, wah pasti masuk surga, udah jadi imam masjid gitu, udah pasti masuk surga. Umar kurang apa ya? Berapa anak yatim dia punya gitu kan, berapa masjid yang udah dibangun, berapa peperangan yang beliau udah ikut kan gitu. Tapi kekhawatirannya masih tinggi. Begitu juga dengan profil sahabat-sahabat. Walhasil di ujung program ini saya mencoba untuk mencari doa-doa yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, doa untuk masuk surga, ya Allah masukkanlah aku ke surga, itu cuma 3 biji kali Pak, 3 hadis doang. Saya ketemunya baru 2 hadis, mungkin 3 hadis. Tapi doa untuk dihindari dari neraka banyak, dan doa minta ampunan lebih banyak lagi. Doa minta ampunan lebih banyak lagi. Logikanya kayak gimana? Logikanya adalah kalau orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besarnya adalah akan dimasukkan ke surga. Orang yang dihindari dari neraka itu pasti masuk surga. Tapi kalau orang masuk surga, belum tentu gak mampir di neraka. Orang yang masuk surga belum tentu gak mampir di neraka. Kan kita semua ini gak tanpa kecuali kita semuanya punya 2 kapling. Kapling di surga ada, kapling di neraka ada. Kita ambil gak kapling yang di nerakanya? Ini kan tergantung dari kita. Nah, jangan-jangan kita ambilnya 2 kapling. Kapling surga diambil, kapling neraka diambil. Hasilnya apa? Ya masuk dulu neraka, ntar baru masuk ke surga. Nah, kebanyakan mana? Kebanyakan orang Muslim kan ambil 2 kapling, Pak. Ambil 2 kapling. Kenapa? Karena itu kan dibilang sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu kan yang masuk langsung. Yang masuk langsung tanpa masalah kan cuma 70.000. Yang tanpa hisab kan 70.000 doang. Dalam riwayat yang lainnya 700.000. Oke, kita bilang 700.000. 700.000 dari sekian umat berapa, 0, berapa persen tuh Pak? 0,0001%. Nah, hasilnya kan kita masih kemungkinan masuk nerakanya ada. Nah, kok kita lebih pede daripada para sahabat kayak begitu. Nah, kalau umpamanya apa dampaknya kalau umpamanya kita khawatir masuk neraka, kita jadi takut berbuat dosa. Itu dampaknya. Kalau kita lebih khawatir masuk neraka, kita jadi takut berbuat dosa. Dosanya sama siapa? Dosa ibu-ibu dosanya sama suaminya, bapak-bapak dosanya sama bininya, suami istri dosanya sama anaknya, anaknya dosanya sama bapak sama orang tuanya, yang punya rumah dosanya sama tetangganya, ya kan? Yang kerja di kantor dosanya sama OB-nya, sama atasannya, sama teman sekantornya. Yang punya mobil dosanya sama polisinya, sama penumpang jalanannya ya. Yang sopir taksi dosanya sama lampu merah, sama jalur busway, sama hal-hal yang kayak gitu kan. Dosa ada di mana-mana, di masjid aja ada dosa. Nah, kalau kita takut itu, kan kita mikir-mikir, Pak. Kita mikir-mikir, ini dosa gak ya? Kalau dosa ogah, ketika dosa ogah dan ini berlaku pada kita semuanya, apa yang terjadi? Bukankah dunia ini akan aman? Gak ada yang menzolimi. Udah gak usah pakai polisi lagi kasarnya. Tapi apa yang kita lihat? Saya kemarin kan saya ke Australia 3 mingguan. 3 mingguan di Sydney dan di Brisbane. 3 mingguan ini jarang banget lihat polisi, Pak. Jarang banget. Padahal kita ke kotanya jarang banget ngeliat polisi. Mau di jalan rayanya, mau di ini jarang banget. Dan udah jarang banget kejadian negatifnya jarang banget. Nah di kita polisinya banyak, negatifnya juga banyak. Bahkan orang bilang kadang-kadang polisi yang melakukan hal yang negatif. Ya,
Ini kalau misalnya percayaan kita tadi itu ya, kekhawatiran kita untuk masuk neraka itu tinggi, maka kita nggak berani berbuat zalim. Kita nggak berbuat zalim, anak kita aman pak. Anak kita nggak menzalimi anak kita, bini kita senang karena dia akan disayang. Ibu nggak berbuat zalim, suaminya senang karena ibu nggak melakukan satu kesalahan kepada suaminya. Anaknya juga senang, anak nggak berbuat zalim, bapaknya senang, iya kan? Nggak khawatir dia kena narkoba lah, kena inilah, kena itulah, dia nggak khawatir karena anaknya udah nggak mau berbuat zalim. Suami yang nggak berbuat zalim, uang dapur aman bu. Ibu mau beli opor, mau beli buat lebaran, aman. Anak-anak juga aman, baju lebarannya aman, iniannya aman. Karena apa? Karena bapaknya akan bertanggung jawab. Bapaknya juga aman, tenang. Anaknya nggak minta berlebihan, ibunya nggak minta berlebihan. Dia tahu kok bapaknya punya gajinya cuma sekian, maka mintanya cuma sekian. Jadi asik banget tuh. Nah, ini baru satu bab kan, baru niat doang. Baru niat tadi konsepnya udah kayak gitu, apalagi selanjutnya. Nah selanjutnya apa kalau kita udah niatin nih? Umpamanya sekarang nih kita mau mulainya kapan gitu? Mau mulai jadi orang soleh? Kapan kita mau mulai pengen menjadi daftar caleg? Calon anggota surga ya, bukan calon legislatif DPR, tapi calon penghuni surga. Ya udah, tinggal baca Bismillah, nawaitu karena Allah. Selanjutnya adalah tawakkaltu Allah. Ini tadi harus betul-betul karena Allah, asik niat karena Allah. Ada niat tadi tetap dihitung walau salah alamat. Cuman kita harus ingat juga niat negatif berdampak negatif. Saya nggak bacain semuanya. Kalau saya bacain semua, saya ngisi cuma sampai hari Sabtu. Nggak kelar ini pak, nggak kelar dibaca secara semuanya. Karena itu saya ambil globalnya. Terus kalau umpamanya kita udah ini ya, udah mulai dari sini udah hatam, udah selesai. Habis kita niat, kita sambung dengan tawakal. Kenapa kita harus tawakal? Karena penentu semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok kita harus tawakal? Kata Rasulullah SAW, masuk surga itu gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Susah bagi orang yang disulitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak bakal masuk bagi orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penentu masuk surganya itu bukan kita, akan tapi Allah. Dan kapan orang itu ditentukan masuk surga? Sejak dijanin, sejak 120 hari udah ditentukan. Nah sekarang ini gimana? Nah kita insya Allah ini potretnya ya, wallahu alam, semuanya wallahu alam. Kita potretnya insya Allah udah langkah yang benar. Tinggal kita minta lagi. Terus berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah juga ujungnya cakep, ujungnya lempeng. Ini kepentingan tawakal. Habis kita masuk ke sini, langkah keduanya adalah perkuat iman. Apa maksud perkuat iman? Ini kita harus tahu dulu dasar hubungan kita dengan Allah. Dasar hubungan kita dengan Allah yaitu iman, Islam, ihsan, yakin, dan tawakal. Iman, Islam ini kita udah paham semua apa itu iman, apa itu Islam. Sekalipun di sini nanti akan dijabarkan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kalau kita sampai di sini pun gak apa-apa. Kita mau tahu iman yang sehebat itu apa, tinggal klik cabang-cabang iman kayak gimana. Cabang-cabang iman sampai ujungnya adalah kita udah nikmati belum enaknya beriman. Sampai sejauh itu. Oke. Habis itu Islam kita juga udah banyak tahu Islam itu apa.
Ihsan, ihsan juga kita suka dengar. Ihsan itu adalah kita bisa menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, habis iman, Islam, ihsan, habis itu kita harus yakin. Ustaz, saya udah yakin Ustaz. Kalau keyakinan kita tuh nilainya berapa? Banyak di antara kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nilai itu belum 10, Pak. Kita lebih yakin sama hitungan matematika daripada hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita keyakinan kita itu tinggi, saya yakin nggak ada yang sedekahnya cuma 1 juta, nggak ada yang sedekahnya cuma 5%. Sedekahnya dia pasti di atas sepertiga. Kalau kita sedekahnya ini masih 1000-an, 10.000-an, 100.000-an, 1 jutaan, maka keyakinan kita bukan yang nggak ada ya, bukan nggak ada. Tapi keyakinan kita masih kelas kayak gitu. Masih belum kelas Abu Bakar yang berani nyerahin 100%. Belum berani kelas Umar yang berani nyerahin lebih daripada setengahnya. Atau kelas Umar. Kita masih standar minimal yaitu 2,5%. Ustaz, bukan 2,5% bagus, ya bagus, kelasnya kelas kayak gitu, kelas gitu, belum kelas yang tinggi. Terus habis kita bilang yakin, habis itu tawakal kita seringan kepada orang lain, seringan kepada kita tawakal kepada kenalan kita, kepada anak kita, kepada kantor kita, kepada jabatan kita. Kita tawakal sama Allahnya bukan nggak ada, Pak, tapi tawakal sama Allahnya masih rendah. Kelasnya masih kelas KW-nya masih KW 3 atau KW 4 gitu, belum sampai KW 1. Kalau udah KW 1 ya termasuk saya, nggak ada bedanya. Saya nggak mengklaim bahwa saya udah KW 1, enggak. Tapi mungkin KW kita masih, ayo kita perbaiki sampai KW-nya naik gitu. KW 2 Ki, kalau KW 1 nggak sampai yang KW 3 Ki, kalau sekarang masih KW 4, KW 4 Ki, kalau sekarang masih KW 5. KW 5-nya kelihatannya dari mana? Gampang banget kelihatannya. Kan Rasulullah SAW bilang, as-sholatu nurun kan, nanti was-shodaqatu burhanun. Sedekah itu sebagai bukti, bukti dari keyakinan kita, bukti dari ketawakalan kita. Sedekah kita banyak yang belum lulus, Pak. Mungkin termasuk saya belum lulus. Disuruh sekolahin mobilnya masih nggak berani. Kan juga ada, sedekahin aja, ini mau ganti apa? Sedekahin ini mobilnya, uang di mobilnya. Artinya semuanya tuh uang. Berapa? 100 juta laku, 100 jutanya buang. Ntar gue naik apaan kan gitu kan? Gue naik apaan besok? Di sini kan belum tawakal, Pak. Nggak yakin Allah bakal ganti. Yang bener, apa iya gitu. Berarti kan keyakinannya kan masih kelas KW berapa? Ya jangan kan yang kelas ratusan juta, kelas jutaan, 1 juta, 2 juta aja kita masih sering kalah. Apalagi kelas 100 juta, 1 miliar, apalagi kelas yang setengah harta kita. Ya. Nah ini jadi bahan renungan ketika kita klik, iya ya saya udah nyampe belum, saya udah KW berapa itu. Nah ketika kita bilang saya masih KW 3 atau KW 5 ya, susah kita KW 3 masih susah. KW 2, KW 1 itu sahabat umpamanya ya. KW 2 nya kan Imam Syafi'i itu, Imam Nawawi KW 2. Nah kita KW berapa? Kita KW-nya belum ada KW-nya Guru Mukti, belum ada KW-nya Kiai Hasyim Asy'ari, belum ada kita belum sampai ke sono. Jadi KW 10 kita masih. Nah, kalau KW 10 tak kepengen KW-nya jadi KW 8.
kawin 6, kawin 7, kawin 5 gitu naik. Ini cara naikinnya nih, cara naikinnya. Cara kenaikinnya mulainya dari mana? Mulainya dari tobat. Kenapa kok mulai dari tobat? Karena yang menghalangi kita ini adalah dosa kita, Pak. Yang menutup hati kita adalah dosa kita. Dosa orang tuh dosanya semakin banyak, maka hatinya semakin ketutup. Kan Rasulullah bilang kan bahwa dosa itu kan noda dalam hati. Noda ini bisa membesar. Noda ini gampang dihapus kalau kita sambung kesalahan dengan kebaikan. Ini bisa kehapus. Noda hapus lagi, noda hapus lagi. Tapi noda ini bisa juga makin membesar kalau kita nggak pernah hapus. Dan kita terus tuh lakuin kejelekan lagi, dia akan semakin besar, semakin besar. Nah, kalau suami udah nggak sayang istri, sekali lakukan sesuatu yang negatif kepada istri, nggak dihapus, besok dilakuin lagi, makin membesar tuh. Akhirnya sayangnya kepada istri udah semakin pudar, makin habis. Begitu juga istri, udah mulai berani sama suami, sekali mulai berani, suaminya diemin, besok nambah, akhirnya apa? Suami nggak dihormatin kan? Hitamnya masih makin gede. Kita gitu juga, bukan cuma hubungan suami istri doang, ada hubungan kita sama masjid. Sekali kita nggak mau ke masjid, udah tuh. Besok adzan, dah sholat di rumah aja, enakan sholat di rumah. Sekali kita ngikutin, besoknya boro-boro nggak hujan, nggak angin, kita nggak ada apa-apa, kita nggak melangkah ke masjid. Kenapa? Karena kita udah nggak kebiasain. Sekali enak kita bilang enak nggak ke masjid, ya udah terus-terusan akan kayak gitu. Ya, nah ini kita mulai dengan tobat. Artinya tobat itu kan pencucian. Kalau mau benar udah cuci. Terus ternyata ketika kita cuci, tobat itu gak enak. Gak enaknya apa? Tadi hanya kita enak bisa nonton TV, orang pada sholat di masjid kita nonton TV, ini gak boleh lagi. Karena harus jalan ke masjid. Tadi hanya di kantong banyak banget duitnya, sekarang disuruh keluarin mulu. Kadang-kadang di kantongnya kok jadi gak ada duitnya. Tadi bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marahin bini atau marah-marahin suami, sekarang udah gak boleh lagi. Nah ini harus dijadi dengan sabar. Orang mau jadi orang baik harus sabar. Nah, sabarnya kayak gimana? Supaya kita bisa sabar, ketahuilah sabar itu cahaya. Ketahuilah sabar itu anugerah yang terbesar kalau kita bisa sabar. Sabar itu adalah keistimewaannya seorang mukmin. Sabar itu akan dihitung dari awal kejadian. Sabar itu diawali dengan usaha untuk sabar. Kalau ada yang di sini bilang saya orangnya nggak sabaran, mau nggak jadi orang sabar? Bisa kok. Apa awalnya? Langkah yang pertamanya berusaha untuk jadi orang yang sabar. Nanti kamu akan menjadi orang yang sabar. Saya nggak biasa ke masjid, coba ntar zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, kan jadi biasa ke masjid. Saya nggak biasa sedekah, cobain aja masukin duit itu di loket. Loket kan banyak. Gak enak, takut ini, maksain masukin. Jangan dipikirin. Jadi diawali dengan usaha untuk sampai ke sana. Terus ketahuilah bahwa sabar yang sempurna bisa mengantarkan orangnya ke surga. Terus indah sabar sekecil apapun berpahala. Terus saya udah jadi orang baik, tapi kok ujian datang lagi. Ketahuilah bahwa jika orang itu dicintai oleh Allah, maka ujiannya semakin besar. Orang itu semakin tinggi, ujiannya juga semakin tinggi. Nah, dalilnya semuanya tinggal klik ini doang. Semuanya udah ada dalilnya dan semuanya kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini
Jika Allah ingin meninggikan seorang, maka dia akan diuji kesabarannya. Hadisnya mana? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang Allah kehendaki memperoleh kebaikan, maka Allah akan berikannya musibah, baik di harta maupun di yang lainnya. Musibah untuk diuji, coba kesabarannya. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, sabar atau enggak. Di hadis yang lainnya, idza aradallahu bi 'abdin al-khaira ajjala lahul uqubah fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bi yaumil qiyamah. Ini kan kalau kita melihat orang kafir ya, dia kafir tapi wajahnya cantik. Wah, udah wajahnya cantik, populer lagi, suaranya bagus lagi, top lagi, duitnya banyak lagi, mobilnya mewah lagi, suaminya kaya lagi, suaminya orang penting, pejabat lagi. Jadi kurang apenya, tapi kok nggak sholat, nggak puasa, nggak ape. Kan kita suka ngiri tuh, suka ngiri. Kalau itu enakan dia dong sama gue. Kok kita yang udah sholat, udah kayak gini kok masih kayak begini, dia yang kayak begitu kok udah enak banget. Sabar, dia udah ngerasain semua usahanya di dunia, sedangkan kita dapatnya yang paling topnya adalah di akhirat. Kenikmatan yang paling top yang kita akan dapatin bukan dunia, akan tapi akhirat. Akhirat gimana, Ustaz? Nah, nanti di sini saya kasih gambaran, Pak, supaya kita masuk ya. Di bab sininya ada andai aku masuk surga, aku nggak mau masuk neraka. Andai aku masuk surga, kan ini khayalan nih. Kalau taruhnya kantor saya di apartemen ini gimana ya? Kalau yang saya punya apartemen ini gimana ya? Kan satu lantai jadi masjid gitu. Wah, di situ ada markas A2R, nggak di jembatan itu lagi, tapi di lantai 30, satu blok. Nah, ntar orang Kuningan semuanya saya kasih kapling situ satu-satu buat jualan apaan di bawah tuh. Tokonya buat orang Kuningan semuanya. Kan andai, Pak. Andai kan hayalan kan menghayalkan keindahan. Nah, ini kita mengandaikan kalau masuk surga, ternyata surga itu indah banget gitu. Kalau hayalan tadi kita adalah sekedar hayalan, kalau ini adalah suatu yang nyata gitu. Surga itu suatu yang hak. Kan kita bilang tuh al-jannatu haq wan naru haq. Harus kita kenal dulu nih, biar apa? Biar kita naksir. Begitu juga kita harus kenal neraka, biar kita ngeri, biar kita takut, biar kita khawatir. Ini niatnya. Nah, kalau kita lihat surga dan ngerinya neraka, kita nggak iri tuh orang kafir. Kita nggak iri. Saya pribadi sering banget melihat, ya Allah, ini anak ya, apalagi orang perempuan, orang cakep, ya lu dah cakep-cakep, lu jual aurat lu gitu. Lu jual aurat lu, coba kalau bahasa jeleknya coba lu kawin sama gua, nggak usah jual aurat dah, tapi bahagia di akhirat gitu kan. Dia jual auratnya, dia kagak ininya, terus bahkan ada yang jual agamanya. Ya Allah, lu nggak takut masuk ke neraka? Jadi kalau kita umpamanya kita udah kenal surga, kita udah kenal neraka, kita gak iri tuh sama ini ya, sama orang-orang yang non muslim. Sama koruptor kita gak ini. Wah, koruptor mobilnya mewah-mewah, ininya mewah-mewah. Tenang aja. Kan kita lebih baik saya miskin tapi lempeng ya, tapi jujur lempeng, daripada saya kaya tapi hasil negatif. Ya, ini waktunya udah jam 6.
Nah, saya bacain temanya aja. Ya, di sini saya buka satu atau dua pertanyaan aja. Jaga dengan sabar, supaya lebih gampang lagi, tambah dengan syukur. Ini lagi, kawal dengan muraqabah. Kalau udah 4 syarat ini memenuhi, maka kita masuk ke kelompok orang-orang yang bertakwa. Supaya takwanya kenceng, kawal dengan tawakal. Kencengin lagi, jaga damai istiqomah. Cakep tadi. Kalau kita belum sampai yang lain, ini masuk sini aja udah lulus, udah cakep dah. Nah, nanti bekalnya ini akan berguna buat diperbanyak amal, di ibadah, di muamalah, dan di sosial, supaya gak ada dosanya, atau supaya dosanya minim. Mungkin ini saya buka satu pertanyaan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Boleh depan nggak Ustaz? Biar suaranya. Iya. Iya. Baik. 12 maka di sini nggak ada takwanya, tapi di dalamnya ada. Ketika kita perkuat iman, ini kan perkuat iman nih, yang sekarang nih, perkuat iman mulai dengan taubat, sabar, nanti takwa artinya capai. Takwa adalah pencapaian. Nah, takwa itu bukan usaha, takwa pencapaian. Usahanya mana? Usahanya taubat, sabar, syukur, muraqabah, nanti kita akan mencapai ke takwa. Orang takwa kan bukan harus sabar, iya. Orang takwa harus sabar. Orang takwa bukan harus syukur, betul. Itu udah lewat itu. Udah ada. Kalau kita bilang kita orang kaya, nggak usah dibilang orang kaya punya kulkas atau enggak. Udah pasti punya kulkas. Punya rumah nggak? Orang kaya nggak mungkin nggak punya rumah. Orang kaya udah punya rumah. Nah, takwa itu kayak kaya. Ya kaya itu kan duit kumpulin dulu, rumah beli dulu, mobil beli dulu, baru dapat status orang kaya. Kalau udah orang kaya ngapain? Gitu kan? Kalau udah takwa ngapain? Hebatin lagi dengan tawakal. Kalau udah takwa juga, udah tawakal juga, gimana? Jaga stabilitasnya. Jangan sampai kalau kaya ya, jangan sampai hari ini kaya, besok miskin, besok semuanya dijualin satu dijualin. Akhirnya udah gak tinggal lagi kan. Gak apa-apa yang sebelah sana dijual, tapi beli yang sebelah sini, bangun yang sebelah sini, jangan semuanya dijual. Kalau nggak usah dijual, kalau udah punya kontrakan 20, kalau nggak usah nambah kontrakan lagi, nggak apa-apa, kontrakannya udah 20. Tapi kalau misalnya kontrakan belum punya, mobil belum punya, jangan istiqomah. Jangan istiqomah di status itu. Ini dari sisi materi ya. Nah, kalau kita belum jadi orang yang sabar, udah istiqomah. Istiqomahnya kan istiqomah tidak sabar, karena kita belum punya modal sabar. Kita belum punya modal bertakwa, kita udah istiqomah, ya kecepetan. Istiqomahnya ntar. Kalau udah sampai kepada puncaknya. Puncaknya di sini di tahap awal, puncaknya adalah ketakwaan. Kalau udah bertakwa baru istiqomah. Ini belum bertakwa udah istiqomah. Istiqomahnya apa? Jarang ke masjid, istiqomah. Karena mau kenal masjid. Istiqomahnya apa? Jarang puasa. Jarang sedekah, istiqomahnya. Atau saya istiqomah sedekahnya 10.000 aja, 10.000. Jangan istiqomah sedekah 10.000. Kalau sedekahnya udah 1 miliar, istiqomah nggak apa-apa. Terus sebulan 1 miliar istiqomah nggak apa-apa. Ini sebulan 1.000, 10.000 mau istiqomah. Naikin
naikin dulu jadi 100.000, naikin lagi jadi 1 juta, naikin lagi jadi 10 juta. Untuk ukuran kita 10 juta sebulan itu istiqomah nggak apa-apa dah. Tapi yang cakep lah istiqomahnya 100 juta baru istiqomah, tiap bulan keluarin 100 juta, 100 juta gitu. Itu maksud saya di situ. Nah, ini enak kok. Kita mau ngajarin bini, mau ngajarin anak, klak klik. Gitu. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang tanya kan akan kita tambah besok. Habis imannya dikuatin, ilmunya diluasin. Jangan imannya kuat tapi ilmunya sedikit. Jangan ilmunya banyak, imannya sedikit. Awalnya ilmu dulu atau iman dulu. Buat kita kan udah beriman, iman dulu dah, baru ilmu. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Dengan selawat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ship
warhamhu kama yanbaghi li jalali wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna du'ana, Allahumma taqabbal minna siyamana waj'alna min muttaqai syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban